Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأنجز الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز wa jalla faqad fazal muttaqun. Kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal yaitu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah ditetapkan bagi kalian, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan, sebagaimana yang telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini merupakan hari yang berbahagia seluruh kaum muslimin, terkhusus di negara Indonesia. Merupakan hari yang berbahagia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun 'inda fitrih, kebahagiaan tatkala ia berbuka puasa atau kebahagiaan tatkala bertemu dengan hari raya Idul Fitri.
wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala menemui Allah Azza wa Jalla ketika hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini merupakan hari yang berbahagia. Kita telah melewati ibadah selama sebulan penuh, menahan rasa lapar dan dahaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan pada bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas hidayah-hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kita bisa berpuasa, kita bisa salat malam, kita bisa qiyamul lail, kita bisa tilawatil Quran. Tidaklah kita bisa mengerjakan semua itu melainkan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang telah kita laksanakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini saya akan memberitahukan kepada kalian, menyampaikan bahwasannya ada suatu amal salih yang mana dia menjadi salah satu tanda keimanan seseorang, yang mana dia menjadi salah satu barometer keimanan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwasannya kesempurnaan seorang mukmin, kesempurnaan iman seorang muslim yaitu dilihat dari ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasannya ibadah bukan hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin saja, bukan hanya tilawatil Quran, bukan hanya berpuasa sunnah, bukan hanya qiyamul lail, akan tetapi hubungan kita dengan sesama manusia. Akan tetapi hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, hubungan kita dengan karib kerabat kita, hubungan kita dengan tetangga kita, ini merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlak yang mulia merupakan barometer keimanan seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang mukmin, kesempurnaan iman seorang muslim yaitu adalah ahsanuhum khuluqa, yang baik akhlaknya, yang mulia akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah at-taqwallahi wa husnul khuluq. Banyak yang memasukkan manusia itu ke dalam surga, yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena baiknya akhlaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat kelak dari husnul khuluq, dari baiknya akhlak, dari mulianya akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudraku bi husni khuluqihi darajatus shaimul qaim. Sesungguhnya seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, maka derajatnya akan sama dengan orang-orang yang suka berpuasa sunnah dan suka menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Taruhlah dia bukan orang yang suka berpuasa sunnah, taruhlah dia bukan orang yang suka qiyamul lail, puasa sunnah saja dia tidak suka, gimana lagi qiyamul lail. Taruhlah dia bukan orang-orang yang seperti tadi, akan tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, akan tetapi dia memiliki akhlak yang bagus, akan tetapi dia memiliki perangai yang bagus kepada sesama manusia. Dia bisa menjadi derajatnya, tinggi derajatnya sama dengan orang-orang yang suka berpuasa, tinggi derajatnya sama dengan orang-orang yang suka qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya semua ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu akhlak yang mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya akhlak yang mulia terfokus pada 3 perkara. Yang pertama yaitu adalah bazlun nada. Dia suka tolong menolong, tidak pandang siapa yang ditolongnya, entah itu dikenalnya atau tidak. Dia suka membantu orang. Tatkala dia melihat orang kesusahan, tatkala dia melihat orang terkena masalah, selagi dia bisa membantu, dia membantu orang tersebut. Suka tolong menolong, ringan tangannya dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kaful adza. Dia tidak suka mengganggu orang lain, baik lisannya, tulisannya, hatta perbuatannya dia tidak suka mengganggu orang lain. Kaful adza, tidak suka mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajhi. Dia murah senyum kepada sesama manusia. Dia murah senyum kepada siapapun itu. Ada orang lewat disenyuminya, ada orang lagi duduk disenyuminya. Murah senyum kepada sesama manusia. Dan ketahuilah bahwa dia merupakan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Akan tetapi rincian yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ini secara umum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu akhlak yang khusus, yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang khusus dan merupakan ciri-ciri orang yang khusus. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Uqbah ibn Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wa ahli al-akhirah?" Wahai Uqbah, mau enggak engkau aku beritahu akhlak yang baik dari penduduk bumi dan penduduk akhirat? Apa itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasilu man qata'ak, yaitu engkau menyambung tali silaturahmi yang diputuskan oleh karib kerabatmu. Wa tu'ti man mana'ak, engkau memberi kepada orang yang menahan hakmu. Engkau memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Wa ta'fu amman zalamak, dan engkau memaafkan bagi orang-orang yang menzalimimu. Balas kezaliman dengan kasih sayang, balas kezaliman dengan kebaikan, balas kezaliman dengan kasih sayang yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 perkara tadi merupakan ciri orang yang paling top, merupakan ciri orang yang memiliki akhlak yang mulia, the next level akhlak yang mulia. Tasilu man qata'ak, engkau menyambung tali silaturahmi kepada karib kerabat yang memutuskan tali silaturahmi kepadamu. Betapa banyak kita melihat orang yang diputuskan tali silaturahminya, tidak mau saling sapa, tidak mau saling tegur menegur, tidak mau saling WhatsApp, putus tali silaturahminya. Padahal sama-sama keluarga, sama-sama karib kerabat, akan tetapi tidak ada yang mulai meminta maaf. Kemudian tu'ti man mana'ak, engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Terkadang kita memberi kepada orang yang membutuhkan saja sulit, apalagi memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Ini merupakan akhlak yang susah, yang susah dimiliki oleh seseorang, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Merupakan ciri-ciri orang yang khusus, merupakan ciri akhlak yang khusus, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Wa ta'fu amman zalamak, dan engkau memaafkan orang-orang yang pernah zalim kepadamu. Ini merupakan akhlak yang sangat sulit. Kita memaafkan saja susah. Orang yang datang minta maaf kepada kita, terkadang ego kita tinggi, tidak mau memaafkan orang tersebut, dikarenakan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kita, dikarenakan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan kepada kita, dan kita tidak pernah mau memaafkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini seorang hamba yang sering meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jikalau kita meminta ampunan, kemudian Allah tidak memberikan ampunan tersebut kepada kita? Bagaimana perasaan kita?
Begitulah perasaan seorang yang meminta maaf kepada kita lalu kita tidak maafkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mudah menjalankan tiga akhlak ini. Namun inilah puncak dari akhlak. Puncak dari akhlak yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlak ini sebagai ciri-ciri penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, ulaika lahum 'uqbad dar," yaitu orang-orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, yaitu orang-orang yang membalas kezaliman dengan kasih sayang. Ulaika lahum 'uqbad dar, mereka itulah yang akan mendapat tempat yang baik ketika di hari kiamat kelak. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan." Balas keburukan itu dengan kebaikan, balas kezaliman itu dengan kasih sayang. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang bersabar. Illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim, dan tidak bisa yang melakukan hal tersebut kecuali ia mendapatkan bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan akhlak yang sangat berat. Akhlak yang sangat berat yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, karena manusia memiliki sifat alami bahwasannya jika ada orang zalim kepada dia, sifat alami manusia ingin membalas dengan kezaliman. Sifat manusia memang demikian. Kalau bisa dibalas lebih, dibalas lebih. Kalau bisa dibalas dengan yang lebih buruk, dibalas dengan yang lebih buruk. Ini sifat asli manusia. Betapa sering kita mendengar orang berkata, "Kamu belum tahu siapa aku. Kalau kamu baik, aku juga baik. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat." Betapa banyak orang mengatakan demikian. Manusia ingin membalas keburukan dengan keburukan. Namun syariat Islam mengajarkan hal yang berbeda. Namun syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam tidak hanya mengajarkan kepada kaum muslimin untuk membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Akan tetapi agama Islam, syariat Islam mengajarkan kaum muslimin untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Ini adalah perjuangan melawan ego kita, serta merupakan akhlak yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini. Betapa sering kita melihat silaturahmi yang terputus, kakak bertengkar dengan adiknya, anak bertengkar dengan orang tuanya, kerabat bertengkar dengan kerabatnya, masing-masing ingin memenangkan egonya. Tidak ada yang mau meminta maaf. Mereka merugi di dunia dan di akhirat. Rugi di dunia dan di akhirat. Tetap bersikeras. Bahkan di hari Lebaran, di hari Idul Fitri, mereka tidak mau saling memaafkan. Kapan lagi kita memaafkan saudara kita? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak seperti inilah yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimahu wasalaha." Bukanlah penyambung tali silaturahmi, yaitu orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi sejatinya menyambung tali silaturahmi yaitu adalah tatkala karib kerabat kita memutuskan hubungan dengan kita, kemudian kita menyambung tali silaturahmi tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Semua orang bisa berbuat baik tatkala kerabatnya berbuat baik kepada dia. Akan tetapi semua orang tidak bisa berbuat baik tatkala karib kerabatnya berbuat buruk kepada dia, bahkan mencaci dia, merendahkan dia, bahkan menggibah dia di belakangnya. Orang yang berakhlak mulia dia sabar. Orang yang berakhlak mulia dia lapang dadanya karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin mampu membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa demikian?
karena dia tahu bahwasannya inilah puncak akhlak yang mulia, barometer keimanan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita ingin mengukur seberapa tinggi iman kita, maka kita lihat, sudahkah kita memiliki 3 akhlak yang mulia tadi? Yang pertama, tasil man qata'ak. Apakah kita sudah menyambung tali silaturahmi dengan karib kerabat kita yang memutus tali silaturahmi dengan kita? Wa tu'ti man mana'ak, dan engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu, orang yang menahan hakmu, engkau beri kepadanya. Wa ta'fu amman zalamak, dan engkau memaafkan orang-orang yang zalim kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah seharusnya pada hari ini kita melapangkan dada kita, memaafkan orang-orang yang menzalimi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, balas kezaliman dengan kasih sayang kita. Jangan ikuti ego kita. Kita hidup tidak lama, kemudian kita dicabut nyawa kita, kemudian yang terjadi dan tersisa hanyalah catatan amal kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang berusaha beramal salih yang sebaik-baiknya, latih diri untuk memaafkan orang yang menzalimi, meskipun jiwa memberontak ingin membalas. Saatnya kita melepaskan ego kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur." Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan-kuburan kita. Wa annas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Sesungguhnya hari kiamat akan tiba, sesungguhnya hari kiamat dan kematian akan datang. Fasfahis safhal jamil, maka berilah ampunan, lapangkanlah dada terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang mulia adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, dan saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ubah yang dari dulunya kita benci kepada seseorang, hendaknya kita mengubahnya, kita menjadi cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat kelak, tatkala orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar dengan jarak matahari sedekat 1 mil, orang-orang akan mencari, orang-orang akan merasakan kepanasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku? "Al-yauma azilluhum fi zillin yauma la zilla illa zilluh." Aku akan menaunginya di hari di mana hari tidak ada syafaat, tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan mereka, mencari mereka, memuliakan mereka di antara manusia karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati." Sungguh aku mencintai, wajib bagi aku mencintai orang-orang ini. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiyya, orang-orang yang cinta karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk di majelis karenaku. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling membantu karena aku. Oleh karena itu, kita hidup di zaman di mana persatuan dan tali ukhuwah tercerai-berai. Kita hidup di zaman tali ukhuwah terputuskan dan tergoyak gara-gara urusan dunia, politik, dan urusan perut. Maka terjadilah pertikaian, perpecahan, hujat menghujat, maki memaki, dan saling mengolok-olok. Sementara itu orang-orang yang bertikai tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah akan merahmati mereka. Orang-orang yang bisa menahan diri, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, memahami agungnya tali persaudaraan dan tidak bertikai, maka dialah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, kita ambil pelajaran yang agung dari kisah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kharajtu la ukhbirakum bilailatil qadri." Sesungguhnya aku ini keluar rumah ingin menyampaikan kepada kalian wahai para sahabatku tentang malam Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Akan tetapi fulan dan fulan ini sedang bertikai, sedang bertengkar. Farufi'at, maka tentang Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan keberkahan yang seharusnya kita dapatkan, keberkahan yang seharusnya ada pada malam Lailatul Qadar untuk kita ketahui, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Dikarenakan dua orang yang bertikai tadi, padahal mereka bukan saling berzina, padahal mereka bukan saling memukul, padahal mereka bukan sedang mencuri, padahal mereka tidak melakukan dosa yang besar. Mereka hanya bertengkar mulut. Mereka hanya bertengkar mulut, berdiskusi tentang agama bahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun karena itu Allah mengangkat keberkahan tersebut. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang masuk dalam pertengkaran dan pertikaian, maka rahmat Allah akan diangkat dan keberkahan akan hilang. Lihatlah bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang. Lihatlah di media sosial, caci mencaci, caci maki antara kaum muslimin, hina menghina dan saling menjatuhkan. Bagaimana keberkahan akan diturunkan sementara mereka masih mengikuti ego mereka. Ini dua sahabat yang kita sebutkan tadi, mereka bertengkar mulut, berdiskusi tentang agama. Bagaimana kalau orang-orang di zaman sekarang ini mereka bertengkar dengan hal-hal yang tidak penting, dengan urusan perut, dengan urusan harta, dengan urusan dunia, yang mana kita akan meninggal, yang mana itu sifatnya sementara dan kita akan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua akan meninggal dunia. Kemudian kita akan terpisahkan dalam catatan amal kita. Pertikaian, pertengkaran, caci maki, saling memberi gelar, nyinyir. Sampai kapan umat ini akan terus seperti ini? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hari raya Idul Fitri ini menjadi momen untuk saling menyayangi, saling memaafkan dan saling mengasihi. Buanglah ego kita, buanglah keangkuhan. Maafkan jika ada yang berbuat buruk kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Jika ada yang berbuat buruk kepadamu, maka balaslah kezaliman dengan kasih sayang. Sapa dia, telepon dia, WhatsApp dia, kita chat dia, minta maaf kepadanya, kita terima maafnya. Beri kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita menjadi orang-orang yang khusus, yang memiliki 3 akhlak yang mulia tadi. Tasilu man qata'ak, yaitu menyambung tali silaturahmi terhadap kerabat yang memutus tali silaturahmi kepadamu. Wa tu'ti man mana'ak, dan engkau memberi kepada orang yang menahan hakmu, orang yang pelit kepadamu. Wa ta'fu amman zalamak, dan engkau mengampuni, memaafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. La takun ramadhaniyan, walakin janganlah kalian menjadi hamba-hambanya bulan Ramadan, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba yang senantiasa beribadah di luar bulan Ramadan pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu, tetapi pasti akan datang kembali. Yang tidak pasti adalah kita. Apakah kita pasti datang kembali? Apakah kita pasti menjumpai kembali bulan Ramadan?
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Paling lama itu 60 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari 60 tahun, itu sedikit. Dan semangat beribadahnya pun akan mengurang. Dan tubuhnya pun akan melemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mau kita banggakan dari dunia ini? Kalau kita tidak memiliki akhlak yang mulia, kita maafkan orang-orang yang pernah buat zalim sama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطنه وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.